gelisah? Anda mau lepas dari kegelisahan Anda? Pelajaran kita yang ketiga menawarkan sebuah solusi. Tetapi sebelum kita tiba pada sebuah solusi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja akar-akar kegelisahan kita. Dan itulah judul dari pelajaran kita. Sama seperti akar sebuah pohon yang tertimbun di dalam tanah, seringkali akar-akar kegelisahan ini juga tertimbun dan kita tidak dapat melihatnya. Mungkin kita tidak sadari. Seperti pohon alpen yang memiliki sistem akar yang jauh lebih besar daripada pohonnya sendiri, yang bahkan bisa hidup beribuan tahun lamanya. Akar-akar kegelisahan memiliki dampak yang begitu besar yang mungkin tidak kita sadari pada saat ini. Dan dalam pelajaran kita ada 3 akar utama dari kegelisahan. Yang pertama adalah keegoisan. Yang kedua adalah ambisi untuk meninggikan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kemunafikan. Mungkin pada saat ini kita merasa, saya tidak egois. Saya tidak punya ambisi seperti itu, dan saya juga merasa saya tidak munafik. Tetapi pelajaran kita mengatakan bahwa kalau kita gelisah, kemungkinan besar akarnya adalah 3 ini. Oleh sebab itu saat kita mempelajari firman Tuhan ini, mari kita pelajari dengan hati yang terbuka. Mari kita pandang kepada diri kita sendiri, bukan memandang kepada orang lain. Dan mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita merendahkan hati kita. Siapa tahu akar-akar ini ada dalam diri kita, dan pada saat ini Tuhan ingin mencabutnya, agar kita boleh menerima kelepasan dari kegelisahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu kami mohonkan agar Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus untuk menilik hati kami. Selidikilah hati kami bila mana jalan-jalan kami yang salah. Mungkin akar-akar ini tanpa kami sadari kami lakukan. Tolong ya Tuhan, arahkanlah kami kepada jalan yang benar. Biarlah kami boleh berubah dan bertumbuh melalui firman-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Intinya adalah iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu akar yang pertama adalah keegoisan. Keegoisan ini sama seperti sebuah akar pohon alpen, yang adalah bagian dari sebuah sistem akar yang begitu besar di bawah tanah, dan sistem itu kita sebut sekarang sebagai dosa. Pelajaran kita menjelaskan tentang kisah 2 saudara yang berebutan warisan dalam Lukas 12 ayat 13-21, dan Tuhan Yesus memberikan sebuah tanggapan dengan sebuah ilustrasi tentang orang kaya yang bodoh, di mana orang kaya ini menimbun harta untuk dirinya sendiri dan berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, kamu sudah punya semuanya ini, bersenang-senanglah, hiduplah dengan nyaman." Tetapi Tuhan menegur, apa yang akan kamu lakukan jika kamu miliki semuanya itu, tapi kehilangan jiwamu, kehilangan keselamatanmu, semuanya menjadi sia-sia. Sama seperti kedua saudara ini yang merebutkan warisan, kekayaan. Mereka kira kalau mereka dapat warisan, mereka akan menemukan kebahagiaan. Tetapi Tuhan menegur, keegoisan. Keegoisan untuk mencari kehidupan nyaman, untuk memenuhi keinginan untuk diri sendiri. Segala sesuatu yang tertuju kepada diri sendiri, itulah keegoisan. Ini bukan hanya sekedar akar kegelisahan, inilah akar dosa. Inilah yang dialami dan dari kejatuhan Lucifer. Mungkin secara tidak sadar kita melakukan hal yang sama. Mungkin tidak sebelak-belakan kedua saudara yang merebutkan kekayaan ini. Tetapi kita secara tidak sadar mungkin kita menjadi egois. Contoh, saat kita di jalan dengan kendaraan lain tidak mau mengalah karena harus tiba ke tempat kerja kita mungkin. Jadi kita mengklakson, kita ngebut-ngebutan supaya tidak kalah dengan kendaraan yang di sebelah kita. Dan pada akhirnya kita tiba juga ke tempat tujuan kita dengan durasi yang tidak jauh beda kalau kita mau mengalah. Malah akibatnya kita menjadi hati tidak menjadi enak, hari itu menjadi sangat buruk. Atau mungkin saat kita beradu argumen, pendapat, baik dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin pendapat kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Karena egois, karena mementingkan diri sendiri, karena tidak mau saya salah, saya mau orang itu supaya tahu dia salah, akhirnya hanya terjadi keributan, bahkan intinya untuk menyampaikan kebenaran pun tidak tersampaikan. Semuanya juga menjadi sia-sia. Lalu juga mungkin bekerja pada hari Sabat. Secara pribadi saya juga pernah saat saya kuliah, saya mengorbankan hari Sabat karena takut tidak bisa selesai.
tugas saya bekerja pada hari Sabat, tapi akhirnya pun tetap tidak selesai. Pada akhirnya semua hal ini dan semua hal lain yang mungkin tampaknya tidak salah, tetapi ketika itu semua bertujuan untuk diri sendiri, itu adalah keegoisan. Dan semuanya akan menjadi sia-sia, bahkan bukan menuntun kita kepada kelepasan dan kebahagiaan, justru itu malah menambah kegelisahan kita. Matius 16 ayat 26 berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Matius 6 ayat 20 berkata, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar, serta mencurinya." Kita dipanggil untuk tidak menjadi egois. Tapi apakah itu berarti kita tidak boleh mengumpulkan harta di dunia ini untuk diri kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, toh kita harus tetap bertahan hidup? Apakah tidak boleh? Boleh jawabannya. Tapi apa? Asalkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusialah yang menjadi motif kita dan tujuan kita untuk mendapatkan semuanya itu. Kita dipanggil untuk lepas dari keegoisan. Berikutnya yang kedua adalah ambisi. Ambisi apa? Ambisi untuk meninggikan diri sendiri. Ini adalah kisah tentang murid-murid Yesus dalam Lukas 22 ayat 14-30 di mana mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau menjadi yang lebih besar. Siapa yang terbesar di antara kami? Pikiran mereka bahwa Mesias adalah seorang raja di muka bumi yang akan berkuasa, sehingga tentunya yang duduk di sebelah kanan Yesuslah yang paling berkuasa berikutnya. Mereka mau tahu siapa yang lebih besar, yang terbesar di antara mereka, di antara 12 murid itu. Mungkin saat ini kita tidak berdiskusi secara belak-belakan demikian, siapa yang terbesar di antara kami pada saat ini. Tetapi seringkali dalam hati kita berpikir kepada diri sendiri. Mungkin kita juga merasa demikian. Siapa yang terbesar di antara kita, di antara kami? Mungkin kita bertanya, siapa yang paling sering datang tepat waktu di gereja? Sepertinya saya. Atau siapa yang paling berdampak di gereja ini? Sepertinya saya. Siapa yang paling pintar berkhotbah di gereja ini? Sepertinya saya yang paling hebat. Atau siapa yang paling rajin untuk melayani? Siapa yang paling rajin untuk menginjil? Sepertinya saya. Inilah contoh-contoh yang halus yang mungkin kita lakukan. Murid-murid Yesus berpikir bahwa ketika mereka dapat kehormatan, mencapai tingkatan tertentu, itulah mereka akan dapatkan kebahagiaan dan sukacita. Dan itulah yang dirasakan oleh begitu banyak contoh-contoh di Alkitab. Kita lihat contohnya Raja Nebukadnezar, di mana dia ingin menyamai Allah. Dia merasa kerajaannya begitu luar biasa. Kalau dia bisa tinggi dan menguasai dunia, disitulah kebahagiaannya bagi dia. Dan dia pun meninggikan dirinya di hadapan Allah, merasa lebih berkuasa daripada Allah. Apa akibatnya? Karena kasih, Tuhan menegurnya. Dia akal budinya terambil, menjadi seperti binatang, tetapi akhirnya dia bertobat. Dan dia akhirnya merendahkan hatinya. Dan baru saat dia merendahkan hatinya, dia memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan kelepasan dari kegelisahannya. Kita saat ini juga dipanggil untuk merendahkan hati kita. Karena mereka yang meninggikan hatinya akan direndahkan, dan yang merendahkan hatinya akan ditinggikan. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Kita dipanggil untuk bertobat dari ambisi meninggikan diri. Kita berambisi untuk boleh mencapai sebuah tingkatan yang tertentu, kehormatan, kuasa, supaya kita pikir kita boleh mendapatkan sukacita di dalamnya, kelepasan. Tetapi hasilnya tidak. Semuanya berakhir kepada kesia-siaan. Justru semakin tambah gelisah. Karena istirahat yang sejati kita temukan hanya saat kita beristirahat dengan kerendahan hati di dalam Yesus. Menariknya bahwa yang jatuh dalam ambisi meninggikan diri ini adalah siapa? Murid-murid Yesus. Yang setiap hari berjumpa dengan Yesus, melihat tabiat dan karakternya, setiap hari melayani. Tapi mereka terjatuh dalam hal ini. Hati-hatilah bagi kita yang lahir di gereja, kita yang mungkin rajin untuk melayani setiap Sabat, setiap waktu. Tapi kalau kita tidak diubahkan dan merendahkan hati kita setiap hari, kita bisa saja jatuh dan kita sangat rawan terjatuh dalam hal ini. Akar yang ketiga, kemunafikan.
Apa itu orang yang munafik? Orang yang munafik adalah mereka yang ingin terlihat menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Artinya adalah orang-orang yang bersandiwara, acting, menjadi orang lain. Untuk apa? Supaya disenangi, supaya dilihat orang hebat, atau mungkin supaya dihormati. Dan inilah permasalahan dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam Matius 23, 1-13, ada 4 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, hipokrit. Apa hipokrit? Tidak melakukan apa yang dikatakan. Artinya berkata A tapi melakukan yang B. Yang kedua, ciri orang munafik adalah membuat agama itu lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama bagi dirinya sendiri. Ketiga, ingin pujian orang lain atas semangat agama kita, atas pencapaian kita, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah ingin kehormatan, ingin pengakuan dari orang lain, yang sebenarnya itu hanyalah milik Tuhan. Sama seperti 2 akar sebelumnya, kemunafikan hanyalah berujung kepada kesia-siaan, hanyalah berujung kepada kegelisahan lainnya. 3 hal ini, keegoisan, ambisi untuk meninggikan diri, dan kemunafikan. Mungkin Yesus menegur mereka dengan keras, tetapi ia menegur atas kasih-Nya, karena dia mengasihi 2 saudara yang berebut ini, karena dia mengasihi murid-muridnya, karena dia mengasihi orang Farisi dan ahli Taurat. Dia harus menegur dengan keras. Kenapa? Karena ketiga hal ini, akar-akar ini, yang sangat halus mungkin, yang tersimpan di dalam, yang tidak kita sadari, ini berujung kepada kehancuran. Ini berujung kepada kematian yang kekal. Yesus tahu bahwa kita perlu istirahat. Dia tahu bahwa kita ini memiliki kegelisahan. Dan dia ingin melepaskan kita dari kegelisahan tersebut. Tetapi itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk memilihnya di atas segala sesuatu. Di atas pekerjaan yang kita rasa menghasilkan kesenangan. Atau keluarga dan lain-lain. Matius 10 ayat 38-39 berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Keputusan kita untuk memilihnya di atas segala sesuatu, itulah yang melayakkan kita. Karena mengatasi kegelisahan hanya memiliki satu solusi. Mengatasi kegelisahan selalu dimulai dengan Yesus, dengan memilih Yesus. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Janjinya ini, ya, termasuk dengan kehidupan kekal, dengan dunia yang baru. Tetapi ini juga termasuk dalam dunia kita saat ini, kehidupan kita saat ini di bumi ini. Tuhan mau memberikan kelimpahan, kelepasan atas kegelisahan kita. Bagaimana caranya? Saat dunia menawarkan sukacita dan damai sejahtera, bahwa itu diperoleh dengan cara menerima, Yesus mengajarkan kita bahwa itu diperoleh dengan cara memberi. Prinsip dunia adalah untuk mempertahankan sesuatu. Tetapi prinsip kerajaan Kristus adalah untuk memberi sesuatu. Prinsip dunia ini adalah untuk mempromosikan diri sendiri. Tetapi prinsip kerajaan Kristus adalah untuk mengorbankan diri. Prinsip dunia ini adalah untuk berfokus pada diri sendiri. Tetapi prinsip kerajaan Kristus adalah untuk berfokus kepada orang lain. Inilah model kehidupan Kristen yang sejati. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, beginilah kita harus hidup. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, yang lebih mementingkan orang lain, dan mementingkan kerajaan surga. Mungkin hal-hal ini adalah kerugian bagi dunia. Mungkin saat kita menghidupkan hal ini, kita akan kesusahan, kita kehilangan pekerjaan, kita akan ditindas, kita akan dibenci oleh orang lain, ditinggalkan oleh keluarga. Tetapi kita dipanggil untuk memandang kepada Yesus, karena Dia melalui hal yang sama, bahkan lebih berat dari apa yang kita alami. Dan kita harus memandang kepada Yesus karena upah kita akan besar di surga. Yohanes 14 ayat 1-2. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bagi siapa? Bagi mereka yang mau merendahkan hatinya. Bagi mereka yang mau menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupannya.
Ellen White dalam Alpha dan Omega jilid 6, halaman 167 berkata, Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan, memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Jika selama ini mungkin kita mencari istirahat, kita mencari sukacita dan sejahtera, kita pikir bahwa itu didapat dengan kita memperoleh kekayaan, memperoleh segala sesuatu. Tetapi kita dipanggil bahwa itu bisa kita dapatkan saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena damai dan sukacita diperoleh saat kita memberi dengan memandang kepada Yesus. Semakin kita dekat dengannya, maka kesusahan, kesakitan, kesengsaraan, kemiskinan, itu tidak akan membawa kegelisahan bagi kita. Tetapi bersama dengan Yesus, itu akan selalu membawakan sukacita, pengharapan, dan kelepasan dari kegelisahan kita. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk beristirahat di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami solusi untuk kami boleh lepas dari kegelisahan kami. Dan bila mana ada akar-akar yang masih merambat dalam hati dan pikiran kami, berikanlah kami kuasa untuk mencabutnya. Tolong Kau cabut semuanya ini, dan kiranya kami boleh menerima janji-Mu akan sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang lepas dari kegelisahan. Kami pegang janji-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Dan sampai jumpa di rangkuman Sekolah Sahabat pekan depan. Dan jaga kesehatan saudara. Tuhan memberkati.